Demo gagal, yang endgame bukan Jokowi tapi Del Pedro, Montero, dan ICW. Ditulis oleh Manuel di steward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jangan main-main sama kekuatan rakyat. Rakyat akan muncul di garda terdepan membela Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang yang merasa benar. Mereka bukan Tuhan, maka mereka bukan maha benar. Mereka harusnya bisa bangga sama status mahasiswa, tapi akhirnya mereka harus terjerembab di dalam status maha pekok, maha bodoh yang juga saat ini sedang diburu oleh polisi dan kalau perlu TNI dengan bantuan BIN. Demo Jokowi Endgame akhirnya gagal. Gurem seperti Demokrat. Demonya lesu karena sudah dibongkar habis oleh beberapa netizen dan pendukung Jokowi garda terdepan. Jangan main-main sama rakyat. Jika tidak mau berakhir habis dibuang oleh rakyat, kalian gak usah berhalusinasi dengan pencapaian kepemimpinan presiden selama 10 tahun. Sekarang partai pengusungnya pun sudah masuk di nasib persentase 1 digit. Mengenaskan, dalam waktu kurang dari 10 tahun saja pasca kepemimpinan, elektabilitas partai langsung turun terjun bebas dan masih belum mencapai dasar. Kita melihat bagaimana polisi saat ini sedang mengusut grup tenis di WhatsApp grup yang dibongkar dan ditelanjangi oleh digembok. Beberapa akun nasionalis pun kemarin ini gencar memposting wajah-wajah orang yang terduga menjadi provokator aksi huru-hara yang direncanakan hari ini. Hari ini, Jakarta dan berbagai ibu kota provinsi lengang, Jokowi Endgame tidak terjadi. Demonstrasi gagal, kedok mereka sudah dibongkar habis oleh pendukung Joko Widodo. Mereka kalah say war melawan para militan NKRI yang mendukung Jokowi dan mendukung kedaulatan rakyat. Mereka ingin mendompleng NKRI dengan kedok demokrasi. Kita tahu siapa yang endgame kan? Yang N adalah para pendukung Anies Baswedan macam Del Pedro, Montero, Leon Pemuja, Veronica Koman. Korlap sedang diburu, yang hadir hanya 1 digit orang, kayak elektabilitas Demokrat aja. Yang endgame bukan Jokowi, demo batal, dan polisi sudah bisa lebih leluasa mengembangkan kasus, dan perkembangannya mulai positif. Terbongkar fakta lain bahwa sebenarnya di grup Discord itu bukan hanya diisi oleh orang-orang mahasiswa yang gampang disewa. Beberapa akun pun mengatakan di dalam propaganda kerusuhan NKRI lewat konsolidasi di Discord, ada orang-orang penting di sana, ada anggota ICW. Saya kira polisi bisa mencari tahu. Di dalam dunia cyber tidak ada yang ditutup. End-to-end encryption pun bisa disadap sebetulnya. Endgame kan mereka? Ngomong-ngomong ICW, ada cerita yang menarik ini. Dulu KPK selama masih ada si Febri Diansyah dan Novel Baswedan sangat dekat dengan ICW. Kedekatan KPK dan ICW ini ibarat kembar siam. Mereka ini setali 3 uang, 1 suara. Makanya sekarang ICW sering banget tuding-tuding Firly Bahuri. Firly diam dan tidak bereaksi, membuat ICW dan Febri Diansyah terus koar-koar. Pada akhirnya ICW pun tidak tahan melihat Firly yang diam saja seolah tidak terjadi apa-apa. Saking tidak tahannya, ICW pun bermain politik. ICW menuding Muldoko secara tidak langsung soal keterkaitan Muldoko dengan PT Harsan yang memproduksi ivermectin. Muldoko itu orang baik, tapi dia ada batas kesabaran juga. Kalau dituding seperti itu ya pasti Muldoko naik pitam dan katanya akan menempuh jalur hukum. Memang orang-orang SJW ini sudah gagal dalam memframing Jokowi, mau juga memframing orang-orang dekat Jokowi. Makanya kalau ada berita bahwa ICW juga terlibat dalam perencanaan aksi demo yang gagal itu, saya nggak heran. Update terakhir, polisi saat ini sedang menyelidiki grup Discord berkedok komunitas tenis. Ya, Polri masih melakukan penyelidikan. Pada prinsipnya, Polri mengharapkan masyarakat tetap menerapkan 3M dan tetap di rumah kalau tidak ada yang urgent, mengingat pandemi COVID masih tinggi. Ujar Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi Sabtu 24 Juli 2021. Sepertinya negara ini hanya dimainkan oleh pengacau-pengacau. Belaga siapkan pasukan antisipasi gas air mata lalu batal karena PPKM katanya. Padahal batal karena terbongkar kedoknya oleh banyak netizen dan polisi. Rakyat Indonesia ini nggak bodoh kayak mahasiswa BEM UI atau BEM kampus-kampus yang sudah terpapar partai korupsi sapi. Alhasil demonya gurem, hanya 1 digit yang hadir seperti elektabilitas Partai Demokrat saja. Begitulah endgame. Bagaimana menurut Anda?
Makin sulit dan terjepit, Anies dikadalin PKS dan Demokrat, ditulis oleh Nina Nur di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Waktu tidak akan terasa, dalam hitungan bulan jabatan Anies akan berakhir. Euforia memenangkan Pilkada 2017 tinggal jadi masa lalu. FPI sudah bubar, Rizik sudah dipenjara, demo berjilid-jilid hanya tinggal kenangan belaka. Semua terasa hambar, yang mengeluh-elukan Anies hanya tinggal para kadrun dan buzzer di medsos, yang satu orang bisa saja punya puluhan akun. Di dunia nyata, warga Jakarta malah cuek sama Anies. Di jalan, di tangga, di dalam KRL, rata-rata warga hanya diam melihat Anies, bahkan mungkin melengos, tidak peduli. Bahkan ketika Anies dada-dada pada para peserta vaksinasi di GBK, tidak ada yang membalasnya. Mereka hanya menatap biasa, boro-boro disambut dengan yel-yel. Anies jalan atau naik sepeda, warga tidak melihatnya. Gimana mau dielukan warga, wong dia saja tidak mau mendekati warganya. Anies memang sangat pelit untuk mendekati warga. Sejak awal jadi gubernur, dia memang membangun pagar terhadap warga Jakarta. Entah maksudnya apa ya, balai kota yang dulu terbuka, penuh warga yang mau mengadu ke gubernur, kemudian ditutup oleh Anies. So elitis? Bagi saya, aneh juga buat orang yang katanya punya ambisi mau nyapres. Kedekatan Anies dengan warga di balai kota mestinya bisa jadi bahan buat Anies menjaga dan menaikkan citranya buat nyapres. Namun malah dia hentikan. Mungkin sadar kalau dia tidak bisa memberikan solusi cepat ke warga seperti gubernur sebelumnya. Bisa jadi, Anies mungkin takut kalau kedoknya terbuka, bahwa sebenarnya banyak hal yang tidak dia tahu dan tidak dia kuasai. Programnya sendiri saja tidak dikerjakan dengan maksimal kok, seperti naturalisasi dan drainase vertikal untuk menangani banjir. Ujung-ujungnya balik lagi ke normalisasi. Rumah DP 0 rupiah hasilnya jauh dari janji kampanye. Lalu apalagi yang diberikan Anies buat warga Jakarta? Patung bambu, tugu batu, tugu peti mati dan tugu sepeda. Ya, ada integrasi transportasi dan penghargaan buat Anies. Namun kalau balik ditanya, siapa sih yang membangun MRT dan LRT? Emang Anies. Saat ini Anies tinggal menghitung bulan. Tahun depan jabatannya berakhir. Pencitraan yang sudah banyak dia lakukan terbukti gagal mengangkat namanya. Nebeng pandemi, angka Covid Jakarta malah naik. Duit APBD pun tekor. Dan Anies akhirnya ngutang ke pemerintah pusat. Pencitraan di kala banjir gagal total. Ingat kan lokasi yang disebut Anies tidak banjir, beberapa hari kemudian malah kena banjir. Ambiar deh, Anies pun terlihat panik. Langkah-langkahnya tidak konsisten. Pekerjaan sebagai gubernur berbenturan hebat dengan manuver politiknya. Ketika dia melarang warga untuk bersilaturahmi, dianya malah berkunjung ke rumah ketumpan. Ketika dia katanya memperingatkan pemerintah pusat soal kenaikan angka Covid, nyatanya dia malah ke Sumedang panen padi. Ketika dia melarang warga keluar rumah, dianya malah sepedaan dengan keluarganya. Tempat isolasi tambahan buat pasien Covid sampai ditagih oleh Kapolri. Blunder minta-minta ember dan sabuk kepada dubes asing pun bikin Anies ditertawakan dan dihujat publik. Formula E tak kunjung jadi nyata. Mau bangun stadion dan museum Nabi? Mana hasilnya? Semua gagal dan ambiar. Di lain pihak, mau nyapres itu tidaklah mudah. Harus ada kendaraan partai politik. Kita lihat lagi kekuatan parpol pasca Pileg 2019. PDIP 128 kursi atau 19,33%, Golkar 85 kursi atau 12,31%, Gerindra 78 kursi atau 12,57%, Nasdem 59 kursi atau 9,05%, PKB 58 kursi atau 6,96%, Demokrat 54 kursi atau 7,77%, PKS 50 kursi atau 8,21%, PAN 44 kursi 6,84%, dan P3 19 kursi atau 4,52%. Sementara ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential threshold adalah 20% atau 115 kursi. Walaupun Gerindra mengusung Anies di Pilkada 2017, namun Gerindra sudah jadi koalisi pemerintah. Sudah temenan sama Presiden Jokowi. Partai politik yang masih jadi lawan Jokowi adalah PKS dan Demokrat. Sedangkan PAN punya kecenderungan mendukung Jokowi. Faktor Jokowi merupakan faktor penting dalam Pilpres 2024. Ini sulit untuk dibantah. Siapapun yang di-endorse oleh Jokowi, maka akan besar kemungkinannya untuk menang di 2024.
Yang pasti bukan Anies. Dengan mempertahankan posisi berseberangan dengan pemerintah pusat, maka Anies akhirnya mendapat resiko, bukan hasil. Resiko untuk tidak akan di-endorse oleh Jokowi. Resiko hanya punya pilihan terbatas terhadap parpol yang bisa mengusungnya di 2024. Ini tercermin dari manuver safari politik Anies beberapa waktu lalu. Dia nampak akrab dengan kader-kader Demokrat di Jatim. Dia juga bertemu dengan AHY, termasuk soalnya Anies ke rumah ketumpan Zulkifli Hasan. PKS pun tampaknya memberikan harapan ke Anies untuk mengusungnya nanti. Anies pun menaruh harapan untuk didukung oleh koalisi Demokrat, PAN, dan PKS, mungkin juga dengan Nasdem. Tapi apa yang terjadi? Nasdem sudah lama mementahkan harapan Anies itu. Ketika Nasdem bicara soal beberapa nama yang punya potensi nyapres, ya memang masih termasuk Anies, tapi bukan hanya Anies kan? PAN tidak terdengar suaranya bicara soal Pilpres, namun kader PAN Bima Arya nampak akrab dengan Presiden Jokowi. Dengan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu, jadi wali kota rasa gubernur dong. Nah, PKS malah jadi akrab dengan Demokrat. PKS mulai mendorong petinggi partainya, Habib Salim Segaf Al-Jufri, untuk lebih dikenal publik, untuk dijadikan capres dari PKS sesuai amanat Musyawarah Majelis Syuro ke-4 akhir Juni lalu. Sementara Demokrat pun menyatakan ada kemungkinan untuk berkoalisi dengan mengusung AHY karena ada kedekatan Salim Segaf dengan SBY. Salim Segaf pernah jadi mensos di era SBY. Koalisi PKS dan Demokrat serta PAN akan cukup buat mengusung capres atau cawapres. AHY senyum dong, terbuka celah buat nyapres. Posisi Anies di mana? Masih berlindung di ketek JK, berharap dapat dukungan dari Golkar dan Nasdem. Memangnya nama Anies masih harum pasca menyelesaikan jabatannya? Utang Anies buat warga Jakarta terlampau banyak. Yang tersisa adalah resiko, bukannya peluang baik. Resiko makin bertambah dengan masa vakum Anies tanpa jabatan dari ujung 2022 hingga 2024. Belum lagi faktor Ganjar Pranowo yang mendapat banyak dukungan dan simpati rakyat di berbagai pelosok Indonesia. Hanya Kadrun dan Bazir yang masih mengeluh-elukan Anies. Bikin Prabowo menang di Jakarta saja Anies tidak bisa, apalagi memenangkan dirinya sendiri, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?